Baik, saya buka ya. Pertemuan kita kedua kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun yang masuk masih sedikit, nanti nggak apa-apa. Tak antisipasi di akhir. Mungkin yang penting ada kolek dari hasil di akhir pertemuan ini. Oke, kemarin dari Bu Vivi itu minta menjaring beberapa mungkin dari kalian, halnya kemarin dari pertemuan kemarin itu frustasi. Ini semester frustasi, betul? Nah, kelihatannya dari frustasinya itu kan tidak ada yang mungkin nggak ada dari kalian orang yang menjebatani untuk dari solusi dari frustasinya itu. Makanya dari ini tak coba nanti di akhir kita dari kalian itu hasilnya lingkup gimana. Oke, tutup. Oke, materi kita pertemuan kedua kita kali ini tentang ide dan validasi dari masalah. Kedengeran ya? Enggak teredam. Berarti peredamnya kurang. Artinya apa? Tembok. Ya. Ini, mengapa memulai dari masalah? Mungkin dari kalian udah punya problem masalah sebelum rangkai ke latar belakang? Udah? Udah, mas-masnya? Udah ketemu masalahnya? Nah, ini banyak yang startup, mungkin kalian jangan di skripsi dulu ya. Startup pun itu kebanyakan mereka itu gagal bukan karena produknya jelek, ya, tapi karena mereka membuat produk yang tidak dibutuhkan. Ini lihat faktanya. Mungkin dari kalian ada ide untuk solusi, mungkin membuat produk tapi di lapangan tidak dibutuhkan. Mungkin di sini ada yang mau kemarin bikin aplikasi kasir terkini. Lah terus kalian pasarkan ke lapangan, nggak ada yang minat. Seperti halnya dulu brand Aqua pertama kali dia memasarkannya itu bagaimana? Asalnya dari pertama kali dia memasarkan ke masyarakat, brand Aqua itu memasarkan mencoba secara metode coba sampling ke beberapa pelanggan untuk mengicipi airnya satu persatu. Terus pendapatnya apa? Apa bedanya dengan air godokan saya? Jawabannya itu alasan alasan dari beberapa orang itu. Salam. Itu. Lanjutnya, terus dicoba seharusnya disampling ke beberapa ke siapa lagi, ke rumah warga, ternyata terdapat penolakan. Ada kesinambungan antara air aqua yang tak incipkan ke kamu dengan air godokan saya. Lanjutnya kan pada akhirnya aqua kan disajikan dalam bentuk wadah. Dengan wadah itu dicoba ke beberapa orang mungkin yang suka traveling kemana-mana. Nah pada akhirnya beberapa orang akhirnya mengapprove yang traveling itu karena produknya
fungsinya dari Aqua itu sebenarnya bukan jual air, tapi jual kemasannya, value-nya di kemasannya, bukan di airnya. Mungkin dari kalau air apa kita sendiri pun bisa mendapatkannya. Seperti halnya kalau di rumah-rumah kalian kan pakai sumur tanpa dengan dibutuhkan seperti langganan air galon, mungkin dengan sumur itu pun sudah mencukupi. Kalau di punya saya di Menara itu alhamdulillah airnya itu bersih sumurnya, tapi adalah di tetangganya itu ngebur itu malah kena kayak bau peceren, entah itu dalamnya itu dulu itu pembuangan atau bagaimana, itu salah ngebur atau bagaimana. Tapi dari itu bisa terbantu. Mungkin dari beberapa orang yang menemukan sumber air itu biasanya dimanfaatkan untuk bisnis air itu. Lah itu dari halnya itu kalian kan pasti perlu beberapa asumsi, banyak asumsi untuk mendapatkan sebuah keputusan ya. Dari kalian mungkin kayak kemarin itu Mas Soim memberi beberapa judul. Nah, dan akhirnya tak kasih beberapa asumsi dan akhirnya dia mengkerut, gak jadi. Akhirnya terjadilah ke yang plan yang kemarin di Bu Vivi kasih. Ternyata kan kalau kalian di universitas negeri yang namanya skripsi itu nggak boleh ke sistem pengabdian masyarakat, harus ke pure penelitian. Tapi di sini itu ketimbang kalian disusah ya, penting ke pengabdian. Kalau pengabdian kalau saya itu lebih pure itu karena itu hasilnya itu tidak bisa dijokikan, karena itu benar-benar ada kalian semua mungkin tulisan kali ya, masa tulisan nggak bisa, tulisan nulis latar belakang nggak bisa, pasti bisa. Yang nggak bisa kan data sama hasil dari keyword dari pendapat di lapangan, hasil implementasi produk itu nggak bisa dijokikan. Ayo masuk, iya kan? Nah. Oke, lanjutnya ini pembunuh startup nomor pertama yang secara faktanya yang begitu menyakitkan. Menurut CB Insight, alasan utama startup gagal adalah tidak adanya kebutuhan pasar. Betul? Dari kalian dalam ide kalian di pasar dibutuhkan enggak? Harus diinvestasi analis pasarnya dulu. Artinya mereka itu membangun solusi untuk masalah yang tidak ada. Benar? Dari 42% kegagalan startup itu disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan pasar. Ini contoh halnya itu tidak berdasarkan kebutuhan pasar itu berapa persen? Itu sekitar 42%. Selanjutnya yang paling kecil ada yang bilang itu nggak punya dana untuk modal. Mungkin dari kalian di sini untuk memulai, mungkin seperti kemarin mbaknya yang habis dari Trijaya Tisu, nggak mencoba memulai bisnis live. Faktornya apa? Apakah produknya itu nggak ada yang minat di pasar, ataukah dana modalnya? Mungkin kalian pengen digital marketing, penelitian tentang kemarin, ini nanti double date-nya tinggal mungkin kalau skripsi 10-10 memanfaatkan double date atau PD. Enggak tren itu, double date-nya tinggal 10
11, 12. Kalian mau targetnya apa? Lah terus mulainya untuk apa? Survei itu apa? Apakah perlu dana buat apa? Beli produknya? Nah, oke. Lanjutnya apa ini? Tim. Mungkin dari ada yang bilang itu timnya dalam membangun itu kurang. Lanjutnya kalah saing dan lainnya. Kalah saing istilahnya kalian apa? Jualan itu di Shopee itu banyak kompetitornya yang dalam halnya itu kalian ngepaskan harga itu kalah sama dengan dari toko sebelahnya. Harganya dipreskan sedikit masih kalah. Terus nanti juga dicoba pakai dengan preskan dengan iklan. Kalau istilahnya itu sekarang itu GMV Max. GMV. Nanti iklan kalian itu muncul di atas, nanti pembayarannya berdasarkan konsumen klik. Kalau ada yang ngeklik, kalian kayak saldo depositnya itu berkurang. Dari kuota itu langganan iklannya itu. Ya. Itu. Penelitian kayak gitu pun juga butuh dana juga, ya kan, membakar uang. Jadinya kalau digital marketing ya sebenarnya marketing bisnis itu ya penelitiannya butuh modal nggak di publisnya, tapi penelitian di bagian implementasinya, ya. Perlu hanya mungkin kalian pengen belajar meneliti apa, udah ada gambaran, udah. Kalau menyasar ke bulan Ramadan pun ini semester nggak ada bulan Ramadan. Kalau skripsi kalian pas di bulan Ramadan kan enak. Nanti kan asal kebanyakan penjualan itu omsetnya yang meningkat itu mendekati Ramadan dari semua produk. Dari dulu Pak Eri di industri distributor produk spare part sepeda motor pun yang naik di bulan Ramadan, volumenya lebih dari target. Mungkin dari mbaknya kemarin yang di Trijaya Tisu pernah menangin di bulan Ramadan, ini meningkat. Nggak dikasih tahu data sebelumnya sih Pak, jadi kurang tahu kayak datanya itu kan dulunya kan ini ya Pak, nggak ada online-nya, jadi kan banyak orang di situ. Nah jadi belum ada indikator buat sebelumnya itu apakah naik atau enggaknya di online. Oh itu emang rahasianya mungkin, walaupun nanti besok kedepannya mungkin tak suruh mereka data sebelumnya, problemnya di sebelumnya itu harus di minta datanya. Mungkin itu buat penelitian bisa minta sekali hiji tisu, terus untuk penelitian minta izin datanya. Mungkin kalau enggak itu disamarkan aja nama perusahaannya dari penjualan sebelumnya sudah, itu juga penelitian. Itu kemarin Mas Soim mau itu data sebelum sama data sesudah itu juga jadi di penelitian tanpa yang penelitian yang pengaruh dari beberapa variabel kan itu kalian harus nyebar. Kalau itu kan sudah penting, kalau nyusun memutuskan penelitian itu penting kalian dapat datanya dulu. Datanya itu bisa didapatkan enggak. Biasanya kalau data keuangan itu riskan. Ada yang kebanyakan itu nggak dikasih, soalnya data itu data pribadi, nggak bisa lihat. Tapi kan kita cuma mungkin diakalin dengan data sebelum dan data sesudah. Itu akhirnya itu dari hasil penjualan sebelumnya dan mendekati ke Ramadan akhirnya membuktikan bahwa setiap Ramadan Big Sale itu meningkatkan beberapa penjualan dari toko tersebut. Lah itu yang banyak di seminar banyak orang online shop itu
itu dari TikTok pun juga mainnya itu yang kemarin apa problemnya itu ya nanti pun juga di belakang itu ada resikonya kali kan penjualannya juga meningkat tapi ada kasusnya seperti halnya retur pun juga meningkat. Ada yang kemarin kejadian retur gara-gara tidak direkam saat packing itu ternyata tahu-taunya di lapangan itu ditukar produknya beda yang dikirim bisa retur di retur ya ada kejadian kayak gitu pernah menemui dari apa teman-teman yang online anak diretur dengan beda barang ada lah banyak kan seru kan apa belajar apa mungkin mulai belajar startup itu kekurangannya kalian di mana dananya belum ada buat uji coba kalau setelah lulus ini kemarin kan di anak semester 1 kan mereka itu apa belum dipercaya sama orang tuanya kalau minta modal coba kalian setelah lulus ini mengajukan apa mungkin dana ke orang tua 40 juta buat bisnis itu dipercaya atau udah di ACC atau belum kebanyakan dari kalian kan mencoba merintis kan dulu teman-teman Pak Heri juga dikasih modal ngepres 10 juta itu mencoba bangun warnet sama fotokopi tapi ya akhirnya ya biayanya masih ngepres juga buat kehidupan sehari-hari tapi ya bisa menutupin buat apa makan sama sekolah anak mungkin pakai dana minimnya dulu ya jangan apa ngegasnya dulu nanti takutnya nanti kalau besar itu kayak tadi ternyata produknya itu tidak sesuai dengan pasar ya. Oke, konsep inti fondasi startup itu seperti halnya ini konsep gunung es. Kalian sudah punya solusi tapi tidak banyak apa masalah yang tervalidasi. Seperti halnya gunung es. Gunung es itu kalian lihat kan paling nampak kan paling pucuknya. Tapi dasar lerengnya kan kalian nggak mengetahui. Ya. Lereng ya seperti hanya ini contohnya di kasusnya kegagalan yang sering terjadi mahasiswa terlalu fokus membangun puncak gunung es yang megah yaitu solusinya tapi tanpa pernah memeriksa apakah dasarnya itu masalah itu benar-benar kokoh atau enggak. Mari kita lihat contohnya seperti halnya ini Mas atau mbaknya itu ingin membuat aplikasi kampus seperti Eventku. Puncak gunungnya itu mahasiswa bernama disamarkan Bapak Budi membuat aplikasi Eventku dengan fitur canggih yang agregatornya itu semua event kampus. Lanjutnya nanti ditambahkan notifikasi real time. Notifikasi real time kan sudah apa terbaruan ya. Mungkin dari kalian ada bikin aplikasi dengan real time mungkin bikin coba apa aplikasi langganan dengan real time nanti setiap kali real time itu ada promosi-promosi lah promosi-promosi seperti install apa Alfamart aplikasi Alfamart terus aplikasi Tomorrow Coffee nggak suka ngopi berarti terus kalau di sini janji jiwa udah nggak ada terus apalagi McD install aplikasinya enggak. Tujuannya apa sih pakai install aplikasi itu? Sebenarnya kan ada apa hubungannya dengan apa untuk menarik masyarakat. Ya di satu sisi apa restoran itu bisa promosi dan juga menghubungkan relationship ke pelanggannya atau manajemennya di apa saling terhubungkan. Lah dari itu kan apa perusahaan restonya pun selalu kalau seandainya ada promo tinggal update notifikasi centing terus centing kemarin di apa web sama AI enggak di apa
ajarin itu bikin centing. Mungkin efeknya yang selanjutnya ke pelanggan yang centing-centing itu bagaimana? Kalau kalian sendiri yang banyak paling centing-centing aplikasi apa? Shopee tok. Shopee belanja apa Shopee dagang? Seller belanja Pak. belanja. Nah, scroll taunya check out. Lah itu pun juga bisa terteliti perilaku konsumen saat tahu-tahu check out itu bisa disurvei. Nanti bisa juga hasilnya kualitatif lebih enak, pikirannya nggak ngebul. Yang penting coba minta intinya mental kalian untuk bertanya berani. Kan dalam bisnis kan yang penting orang-orangnya itu mentalnya benar-benar mental pemberani, baja. Coba dulu, rugi nanti buat pelajaran. Nanti juga dalam hal mungkin kemarin di manajemen keuangan pun harusnya diajarin juga mungkin menaruh cadangan keuangan itu di mana. Minimal ya kalau punya uang dibuat apakan dulu, didepositokan dulu, dibuat emas, terus dibuat investasikan mungkin di mana gitu. Istilahnya kalian punya cadangan dana dulu, seandainya kalau rugi punya dana cadangan, enggak benar-benar seluruh dananya itu habis. Seperti tujuan kalian nanti mungkin bikin toko pakaian. Ternyata di lapangan beberapa toko pakaian itu produknya itu yang laku itu sekitar 25%. Tapi pengadaan kalian kan sudah 100% dari hanya ukurannya untuk mengadakan itu dari ukuran paling kecil sampai XSL. Tapi kenyataannya yang paling laku ternyata sekitar L, M, XL. Ya, produk yang lain bagaimana? Kalau nggak terjual kan juga boncos juga. Membuat keuangan kalian kan tidak serta memasukkan untuk menembel ke produk yang belum laku ke yang laku. Kebanyakan kan gitu kan, sampai pakaiannya itu sampai ada sawangnya, usang, sampai warnanya berubah saking lamanya nggak terjual. Mungkin sekali-kali coba dengan penelitian untuk penerapan produk yang tidak laku disisipkan dengan produk yang best seller atau bagaimana. Kan di Shopee kan ada tuh produk rejekan dijual dengan produk yang branded, istilahnya biar produk rejekannya itu ikut dipindah tangankan. Kan ada seperti itu metode penjualan seperti itu. Tahu? Pernah kepikiran untuk gitu di lapangan? Coba sekali-kali penelitian tentang produk yang enggak laku ditambahkan dengan produk yang branded. Halnya kalau ada Kucingan di Kudus itu menjual gorengannya itu ngepres dengan harga 500. Tapi dia menonjoknya tidak di gorengan itu, mungkin di nasi, di teh, di kopi dan lain-lain. Itu dampaknya ya besar juga. Dalam hal intinya dia tertarik untuk menyemil di situ, tapi di sisi lain juga dia ada meluangkan untuk membayar di kopinya itu. Ada unek-uneknya udah. Nah ini ya dari aplikasi Eventco. Tadi seperti halnya centing-centing itu ini lanjutnya dia jatuh cinta pada solusinya. Lanjutnya dasar gunung esnya apa yang tidak tervalidasi. Asumsi orang A itu mahasiswa kesulitan mencari info event, tapi setelah kalian lakukan ternyata realitanya mahasiswa itu sudah puas dengan info dari Instagram, Hima dan grup WA.
grup WA sama Instagram kenyataannya mereka sudah puas jadi mereka nggak ada yang suka untuk menginstal aplikasinya. IG pun udah puas. Ada yang menganggap kalau menginstal aplikasi memperbesar memori. Ada beranggapan seperti itu, betul? Cukup IG sama WA aja. Tapi solusimu kan tadi revolusimu kan bikin aplikasi Eventco. Jadinya aplikasi Eventco akhirnya tidak efektif. Kalau dalam halnya kalian harus mengumpulkan beberapa asumsi atau akhirnya memutuskan untuk itu. Ya, nanti kan juga dalam dosen pembimbingnya kalian kan ditanya asumsi. Asumsinya bagaimana, Pak? Mbak Mas, asumsinya dari beberapa orang, tolong berikan beberapa asumsi yang bisa terbantahkan. Ya, contohnya asumsi C. Aplikasi ini akan mempermudah katanya, tapi realitanya panitia lebih suka pakai Google Form yang bisa disebar luaskan. Oke, selanjutnya ini pemasaran digital dengan konten kilat AI. Konten kilat AI ini tujuannya dari kalian yang beberapa konten kreator itu dibutuhkan beberapa kecepatan dalam hal publish konten. Tiap hari kan kalian target konten, katanya itu yang kemarin itu temannya Mas ini yang angkatan kemarin lulus itu katanya sehari itu cuma paling ngegas itu 1 atau 2 konten. 2. Padahal dari perusahaan pun bisa target dengan mungkin 3 atau 5 konten. Solusinya apa? Mungkin ini dengan bantuan AI, konten kilat. Oke, tim Cita ingin membuat platform AI konten kilat yang secara otomatis menghasilkan caption dan hashtag media visual untuk UMKM lokal di Kudus. Tujuannya itu caption dan hashtag. Berarti kita lihat dasar gunung esnya itu masalah yang tidak tervalidasi itu apa? Asumsi orang A itu masalah utama UMKM adalah nulisin caption. Kalian kalau update status captionnya rame enggak? IG enggak? Dengan aplikasi konten kilat ini dari kalian bisa solusi. Tapi realitanya masalah mereka itu sebenarnya adalah ide dan strategi konten. Ide dan strategi konten kan kalian kan sering kali kontennya itu monoton terus tidak ada ide. Harusnya kan kalian kan dalam bisnis digital itu sehari pun IG-nya berisi, YouTube-nya berisi, Facebook-nya berisi. Mungkin jadi ada beberapa orang itu penghasilan tambahannya pun pengen di kontennya. Kalian nggak pengen cita-cita itu di sampingnya itu ada kontennya, kalian berafiliasi. Seperti halnya itu banyak contohnya. Kalau nggak percaya itu Deddy Mulyadi pun dalam YouTube-nya itu kan ada beberapa orang, kalian lihat di komentarnya itu ada yang ngasih recehan, ada yang pernah kepo recehan. Setiap kali ada orang yang dikirim stiker. Kalau TikTok pun mengikuti. Yang pertama kali yang ngasih ide untuk kalau suka itu sampai ngasih recehan siapa? Mungkin ada yang tahu idenya dari aplikator. Facebook pun sudah mulai. Saya ini mencoba itu nggak ada ide buat konten nih. Ini seperti halnya ini ide dan strategi. Karena ide dan strategi untuk mungkin sehari konten bermasalah enggak? Enggak. Harusnya kan IG-nya kan berisi. Kenapa kok enggak berisi? Permasalahan di apa? IG-nya Mas Soim. IG-nya sendiri pun enggak ada isinya. Apa masalahnya? Kemarin kenapa enggak coba sekali-kali coba IG-nya dihidupkan? Enggak ada followernya, Pak. Sedikit, terus sekali bikin konten itu
salah sasaran. Mungkin hashtagnya diperbaruin. Seperti halnya kemarin Pak Heri mencoba itu bikin IG infoloker dengan hashtag itu menyasar ke beberapa yang booming dari beberapa infoloker. Akhirnya dari saya update loker itu akhirnya meningkat. Soalnya kan kebutuhan di masyarakat itu butuh lapangan pekerjaan. Coba diupdate, akhirnya bisa menambah dan akhirnya kemarin ya tak coba ganti produk lain, ternyata menimbulkan nggak penambahan dari follower. Akhirnya jadinya dalam hal hashtag dan strategi itu ya diperlukan ya. Mereka tidak tahu apa yang harus diposting. Konten AI terasa generik dan tidak otentik untuk merek mereka. Contoh selanjutnya asumsi B, UMKM mau membayar untuk otomatisasi konten. Realitanya UMKM dengan budget terbatas lebih memilih menggunakan Canva gratis dan mencari aspirasi manual. Mereka tidak melihat nilai pada custom AI yang tidak strategis. Yang ada yang pilihan asumsi seperti itu. Lanjutnya, ini data padu di dashboardkan, di mana puncak S-nya itu data padu sebuah dashboard canggih yang menggabungkan data analitik dari Instagram, Facebook, dan TikTok ke dalam satu layar dengan banyak grafik. Tapi asumsinya pemilik UMKM itu melihat data di banyak platform, tapi realitanya justru mereka dashboard dari data padu ada yang tidak mudeng dari grafik, ada grafiknya itu, dari penjualannya pun ada pemilik yang nggak paham dengan pembacaannya. Ada dari kalian pernah lihat grafik dari IG Insight-nya kan ada grafiknya di belakang, berapa orang yang menonton, berapa orang follower yang mengikut. Itu seperti halnya itu konten kreator yang anak kecil yang memburu hantu 2 anak kecil. Itu kemarin pun IG Insight-nya dilihatkan, dari yang menonton itu kebanyakan yang tidak mengikutin. Mungkin ada ide lain, mungkin coba memburu hantu di Kudus. Ada yang dengar itu? Enggak, tak simpan malah ya. Bagus untuk membuktikan bahwa yang namanya hantu pocong itu bohongan. Jadi coba pakai anak kecil itu. Ini selanjutnya kesimpulannya, solusi di atas itu seperti event konten kilat. Data padu terlihat bagus di permukaannya bagus, tapi di fondasinya itu masalah, tidak nyata dan tidak tervalidasi. Jadi mereka gagal mendapatkan pengguna. Pelajarannya itu habiskan waktu mahasiswa untuk di bawah laut. Habis ini mau berenang Pak? Enggak tak suruh berenang. Maksudnya berenang dari melihat dari permasalahannya dikasih satu persatu. Itu pun nanti pun juga banyak dipertanyakan ke dosennya. Masalahnya A, B, C, D dengan realitanya itu bagaimana berdasarkan data. Lebih baik menambahkan datanya bagaimana ya, untuk memastikan masalahnya itu benar-benar ada sebelum membangun solusi. Nih itu problem Vivid itu, ini adalah pertama yang krusial, tahap di mana mahasiswa berhasil membuktikan bahwa mengidentifikasi masalah spesifik sangat dialami oleh segmen pelanggan tertentu. Selanjutnya mahasiswa telah merancang ide solusi yang diyakini dapat menjelaskan masalah tersebut secara efektif. Akhirnya teknik menjadi detektif masalah. Ya, ini yang anak dulunya suka jadi detektif. Meneliti siapa? Yang suka scroll kepo siapa? Scroll kepo. Gak ada, yakin?
Ya, yang suka malamnya itu apa mau tidur keganggu agak apa notifikasi WA, penasaran IG, ada? Oh, aku tadi melihat ada barang bagus, lupa di mana ya sampai nggak bisa tidur. Nah ini amat yang pertama pasti kalian akan lakukan observasi langsung. Observasi langsung yang suka jalan-jalan observasilah di lapangan bagaimana ya. Amati lingkungan sekitar, perhatikan proses yang tidak efisien kalian pernah temuin. Nah, selanjutnya keluhan yang sering terdengar, pernah dengar keluhan, beberapa keluhan mungkin di lapangan survei banyak keluhan bagaimana. Selanjutnya di mana orang terpaksa menghabiskan waktu dan uang, ini adalah tambang emas untuk menemukan masalah. Ini dengar lapangan, di lapangan. Seperti halnya konten kreator itu pun ya juga mainnya ini kan observasi langsung, seperti itu hobi makan, observasi ke UMKM dengan apa melihat produk-produk yang dijual di lapangan, terus apa problem-problemnya diamatin. Oke. Yang diperlukan apa? Ini menghabiskan banyak waktu dan uang ya. Nanti kan kalau sudah terkelompok kan bisa jadi apa? Tambang emas kan. Selanjutnya atau wawancara empati. Empati berarti istilahnya kalian bertanya tapi dengan mengenai hatinya. Ada kemarin tak coba apa? Pelatihan uji coba ke SPBU modern di anak kemarin angkatannya Mbak Vina sama Mas Aryo. Itu tak suruh apa ke SPBU tempat Pak Eri kerja dulu, mencoba bertanya ke orang-orang. Ternyata ekspresi dari beberapa orang yang disurvei itu ada yang ditanya dengan rendah hati, terus ada yang senang, ada yang muka jutek, ini ngapain nih tanya-tanya, nggak ngasih apa fee, tanya-tanya saya mau kerja, ada yang kayak gitu. Mungkin ada gambaran nanti orang-orang yang mau dihadapin udah siap untuk mengganti apa empatinya gunakan. Punya empati semua? Kalian mau melakukan empati pada saat apa? Apa mau jadi apa calon DPR? Empatinya dikuatkan. Itu apa strategi apa caleg pun ya itu kan benar pakai empati. Betul? Empati apa simpati? Nak simpati sekarang sudah jadi Telkomsel, nggak ada simpati. Oke. Ini bicara dengan calon pelanggan, tanyakan tentang keseharian, kesulitan dan harapan mereka. Selanjutnya hindari pertanyaan apakah kalian itu mau membeli produk X. Fokuskan pada pemahaman mendalam tentang masalah mereka saat ini. Ini jangan apa langsung memberi pertanyaan seperti halnya kenapa kok kamu beli produk itu. Jangan langsung terus itu ya. Itu produk ini bagaimana Pak? Apa? Dari pendapatnya Bapak. Jangan kenapa kok beli itu nggak beli produk yang di samping. Kan itu kan apa ada apa nyeset hati dari pelanggan yang kalian tanyakan. Jadinya kalau nanti kalau bertanya benar-benar empatinya digunakan ya. Harus benar-benar apa jangan sampai langsung apa kata-katanya diperbaikin. Mungkin dari kalian WA ke dosen udah diperbaikin. Kelihatannya kemarin apa Mas Oim pun apa etik apa kata-kata dari WA-nya ada yang perlu tak perbaikin. Ya. Ini siap loh habis ini apa kalau yang penelitian kualitatif apa etika empatinya di apa bangun loh empatinya dari anak-anak Gen Z itu apa
eh, soal apa ke lapangan itu masih ada value-nya nggak di empatinya. Oke, lanjutnya analisis alternatif. Pelajari solusi yang sudah ada, lihat kompetitor atau cara konvensional yang digunakan orang. Apa kelemahannya? Secara halnya apa? Dalam hal itu kan membandingkan, ada yang membandingkan produk-produk yang lain. Mungkin apa? Cara-cara sebelumnya itu bagaimana? Apa kelemahannya? Lihat kelemahannya dulu. Apa yang masih dikeluhkan pengguna? Keluhan adalah petunjuk berharga. Kalau observasi langsung ini yang mana apa tambang emas itu dari masalah. Ya, kalau dari observasi ternyata masalah, akhirnya tes dijadikan sebuah ide. Kalau wawancara empati itu pemahaman mendalam terdalam dari seseorang. Kenapa kok publik Scopus itu lebih suka kualitatif? Karena benar-benar datanya itu real dari dalam dari seorang manusia. Manusia itu kan sebenarnya istilahnya banyak unek-unek yang tidak bisa dijelaskan berdasarkan data. Kalau data kan kalian nanti bisa juga dikarang. Akhirnya kalau survei, pernah dikasih survei seseorang ini dari kalian terus menjawabnya itu asal-asalan, ada? Itu udah kalian antisipasi? Nanti kalau hasilnya asal-asalan diproses di SPSS sama AMOS, nanti hasilnya apa? Tidak relevan loh. Nanti hasilnya mencatat A, B, C, D, akhirnya hasilnya error. Bingung cara memperbaikinya bagaimana. Datanya seharusnya itu terbobot itu di antara angka 5, 4, 3, akhirnya ada orang yang menjawab di 5 semua. Alah, ini koncoku tak kasih nilai karena mereka malas untuk membaca. Karena kan dalam membaca itu kan perlu waktu untuk saat membaca. Kalian kalau nyebar kuas itu di saat mereka benar-benar waktunya itu luang waktu banyak, benar-benar tidak di saat orang itu pikirannya banter, ya. Kalau biasanya pikiran banter mendesak, kalian paksa untuk mengisi, biasanya isinya salah-salah, ya. Maksudnya ini contohnya studi kasus menggali akar masalah. Freshbit itu di usaha yang disamarkan mungkin tentang ingin meneliti tentang UMKM makanan, ya. Kalau di Gebuk itu ada namanya Cafe Balita, pernah dengar? Belum pernah jalan-jalan di Kudus itu? Survei Cafe Balita. Cafe Balita itu solusi buat emak-emak yang tidak ada waktu buat masak anaknya. Mungkin dari kalian akan gitu juga ndak nanti. Ya kayak MPASI menunya udah disesuaikan dengan MPASI yang dibentukkan anak-anak. Menu-menunya pun ada plan A, plan B, plan C, plan D. Itu dibuka dari pagi sampai jam 10. Ada loh buka usaha tapi sampai temnya sampai jam 10 nanti pulang. Bisa kalau sambil kuliah, bisa kuliah siang gitu. Itu problem-problemnya pun sendiri kayak gitu di survei. Ternyata banyak emak-emak yang tidak bisa mengukur gizi dari menyiapkan makanan ke anak-anaknya. Nanti bisa juga kalian survei itu penelitian permasalahannya dari pengen mendapatkan yang lebih banyak pelanggannya itu bagaimana. Nah ini contohnya itu seperti ini saya samarkan itu Freshbit. Gejala yang terlihat itu saya tidak punya waktu untuk cari makan siang. Ini seperti halnya tadi Cafe Balita, karena tidak ada waktu mak-mak untuk menyiapkan MPASI ke anaknya. Nah jadinya munculnya Cafe Balita. Kalau ini makan siang,
akar masalahnya sebenarnya itu kelelahan mengambil keputusan, terlalu banyak pilihan. Ya, mungkin ini ada yang terjadi sekarang ini, aja mbak-mbaknya atau mas-masnya pacarnya cari makan itu jawabannya terserah. Yakin? Enggak ada. Enggak. Lah kalau yang jawabannya terserah itu pun juga bisa diteliti kok. Jawabannya terserah karena memutuskan jawabannya terserah akhirnya bisa memutuskan berdasarkan iming-iming. Lah itu seperti Chef Afdi buka seblak ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi dengan kata namanya itu seblak terserah. Ada yang seperti itu. Itu karena ini problemnya itu ngambil putusan. Terlalu banyak pilihan, bingung mau makan apa setiap hari. Selanjutnya, saya bosan dengan makanan warung. Kurangnya pilihan sehat dan terkuras, seperti hanya sulit menemukan opsi higienis dan bernutrisi secara konsisten. Selanjutnya, makanan cepat saji, tidak sehat. Konfliknya kenyamanan versus kesehatan. Konfliknya terpaksa memilih antara yang cepat dan tidak sehat, dan yang sehat itu merepotkan. Mungkin di sini ada yang mau coba memulai makanan yang rendah lemak, yang akhirnya pada dasarnya pengen mengurangi diet, tapi ternyata diet itu sulit. Ada yang beranggapan seperti itu. Ternyata di gacuan pun ditulis malah dilarang untuk dietnya nanti saja. Ya supaya kalau di situ ya mereka mie-nya laku dibeli. Ini ada yang ada unek-unek setelah ini. Seperti halnya kenapa kok aku pengen ada solusi di problem di MBG ini. MBG udah di kampung-kampung kalian? Di tempatnya Pak Heri ada 2 di Singocandi, terus di itu pabriknya. Mungkin dari MBG itu ada problem-problem, kasih solusi. Padahal kan ya sebenarnya dikasih uang tunai, mereka kan bisa memilih ke masakan-masakan yang disukai. Dengan antara rantang itu kan biasanya kan rantang itu kan tidak begitu merta kan higienis. Itu kan pasti nggak tahu kan di sisi lain itu nyucinya bagaimana, iya kan? Nyucinya dirawat bagaimana, bahannya bagaimana, terus dari yang menyiapkan makanannya bagaimana, pakai sarung tangan atau enggak. Seperti halnya kalian kan diri suka hobi makan mie ayam, betul? Pakai saus? Enggak pakai saus. Sambal saja. Sambal terus kasih kecap, kasih cuka. Enggak. Biasanya kan ada yang kalau kemarin Dokter Tirta itu semua itu bermicin semua. Artinya kalau kalian makan itu ya diukur berapa kadar garam sama gula dalam kehidupan sehari kalian, harus diukur. Ya. Diukur ya. Yaitu kayak itu saus. Kalau kalian udah enggak setiap hari makan saus, tapi di lalu lalang itu lihat mikir ketemu video tentang pembuatan saus. Nah, jadi akhirnya kan beberapa orang yang makan dengan saus itu akhirnya menghindari karena efek dari broadcastan video tentang pembuatan saus secara diinjak-injak. Kalau pembuatan bakso, kalau pernah dengar itu membuatnya pakai ada yang sampai orangnya masih keringetan, efeknya. Lah itu pun juga bisa mungkin juga dampak dari video konten A terhadap
apa keputusan pembelian produk website juga bisa. Jadinya enak kan bisnis digital tanpa membuat aplikasi. Kemarin Mas Ai pengen buat aplikasi, nanti kan aplik nggak bisa besok selesai. Boleh pakai aplikasi yang ada. Aplikasi yang ada, jangan dipersulit. Atau dari penelitian kemarin juga perusahaan kemarin juga boleh segera disuratin. Nanti takutnya menutup untuk penelitian. Kemarin yang di AHES berangkat ini. Ada. AAS yang undaan. Kemarin setelah kalian magang di situ, tak lihat dia posting membutuhkan kayak konten, tukang konten kreator. Udah kreator tahap apa itu? Tapi kalian di sana nggak disuruh itu ya, malah disuruh kayak pemberkasan ya. Malah setelah itu dibutuhkan itu. Mungkin juga boleh itu ngajukan penelitian di situ, nggak masalah. Konten apa yang mau diliti. Mumpung masih ada waktu. Ya. Oke, selanjutnya ini tak coba tanya-tanya satu persatu bikin ini kanvas. Kalian coba unek-unekan di kertas kalian seperti halnya target penggunaan ke siapa nanti, aktivitas atau solusi akhir pengen kalian dapatkan itu apa. Selanjutnya masalah pada awalnya itu apa. Contohnya ini target penggunanya itu pelanggan remaja itu ingin mendapatkan makanan murah. Selanjutnya ini gambaran dari permasalahan itu. Pertama itu tadi sasarannya kalian, mungkin ada dalam penelitian ada sasarannya kan. Ini sasarannya itu pelanggan remaja atau enggak. Kalian itu membutuhkan cara untuk, kalau di sini kebingungan mencari makan siang di kampus, ingin jajan, itu kebanyakan itu mahasiswa. Terus karena mereka frustasi itu karena frustasinya itu pembeliannya itu perlu keluar kampus untuk membeli makanan. Oke, ada yang sampai keluar dulu sampai makanan. Kalau di kampus-kampus tetangga itu kan di samping kanannya kan tinggal jalan kaki udah mendapatkan. Ini katanya nanti kerjasama sama investor kafe. Tapi kalau kalian mungkin udah lulus ya. Oke. Ayo coba dibuatkan kalian mau curhat apa ini, masalahnya di mana? Sesuai dengan skripsinya aja.
Gimana? Yes, coret-coret saya dulu, nggak boleh kok. Di sama aku Vivi nggak boleh kok. Kasih tugas kok. Yes. Gimana? Ya problemnya apa? Ini apa? Ya, kemarin metodologi penelitiannya bagaimana? Terus disuruh apa? Dicoba judul. Tidak dilanjut. Ada yang nggak dilanjut. Ada yang ganti, ada yang lanjut. Dan yang ganti hanya lanjut. Oke. Sudah tahu ah? Ya, yang penting apa? Nanti segera yang dikerjakan. Yang penting kan apa? Dan sampai batas waktu, kurang lebih batas waktu. Oke. Siap. Oke. Ini coba di apa? Coret-coret di kertas kalian. Ini target penggunanya nanti dari skripsi itu apa? Lanjutnya apa yang minta kalian selesaikan dari hasil. Nanti kesimpulan dari hasilnya itu pengennya itu pengen bisa apa? Lanjutnya masalah dari asumsinya orang-orang itu apa aja? Oke, selanjutnya tadi dari kanvas tadi mungkin untuk yang berangkat sama tidak berangkat bisa tercover dengan ini. Nah, kanvasnya tadi coba curhatkan di YouTube kalian. Tapi di privat nggak apa-apa. Enggak, kan Pak Eri pengen lihat apa? Kalian di mana? Kan satu-satu. Ya, tadi kan pas tadi di apa?
problemnya tadi bagaimana? Kan pasnya ini kan udah paham kan ini? Kasih contoh. Itu dari hasilnya rumusan masalahnya apa anak-anak remaja itu di kampus ini membutuhkan cara untuk mendapatkan makan siang di kampus. Mungkin dari ini nanti ada kedepannya mungkin Mas Im pengen sekali-kali cobalah jual di sini, jual kucingan. Ayo beli di Dilabala. Ada ide? Maksud nggak? Terus ada yang jual bela-bela. Kalau di Semarang itu namanya itu gilo-gilo. Tahu? Di Poncol yang pakai gerobak. Nanti tak kalau enggak ya nanti tak share ke perwakilan kemarin tadi yang WA tadi untuk linknya itu link YouTube Pak. Cepat atau Pak? Yang penting YouTube-nya diisi. Sekarang ini algoritma dari sosmed, YouTube, e-commerce, Shopee, Tokopedia itu algoritmanya sering berubah terus. Kalau kalian nggak mengikuti, kalau nanti bekerja pun kalau di interview kayak mungkin kebingungan. Algoritmanya YouTube bagaimana sekarang ini? Sekarang ini algoritmanya YouTube lebih terjaga kan, seperti halnya kalau kalian bikin konten belakangnya ada background lagu itu kena hak cipta. Udah coba. Sekarang ini dari pemerintah sekarang ini di menterinya terbaru algoritmanya dari e-commerce nggak boleh jual rokok cukai ilegal. Benar? Gimana algoritmanya dari e-commerce itu jual rokok ilegal itu biar tidak terjual di e-commerce mereka. Kalau yang di lapangan itu di ekspedisi ada yang jual kambing, itu benar nggak sih atau konten biasa? Jual kambing di kasih stiker begitu. Konten ya, bukan beneran ya. Sekarang kan kalau di pihak ekspedisi kan nggak boleh kirim makhluk hidup. Betul kan dunia bisnis digital kan nggak sesempit daun kelor ya. Dari kemarin ikut-ikutlah kayak seminar tuh upgrade ilmu, sering ikut itu ya. Mungkin dari yang event wedding mungkin ikut promo wedding, strateginya wedding bagaimana. Kemarin Pak Heri ikut yang di komunitas kumpul keluarga Tokopedia dan TikTok Shop. Itu ternyata algoritmanya itu makin hari makin ribet dalam update. Tapi kalau nggak gitu ya kita nggak bisa menyusul pelanggan. Seperti halnya itu perilaku mas atau mbaknya yang sekali scroll terus pick up. Lumayan kan nanti kalau pakai TikTok. Ternyata kalau TikTok Shop itu ada aturannya, kalau returnya itu bisa uangnya kembali kalau sudah 30 hari. Nah, kalau kok bisa
bisnis kembali uangnya 30 hari kan bisa terganggu dari bisnisnya. Main TikTok Sob? Enggak. Kemarin apa yang dimakan pakai itu tidak pakai nyasar ke TikTok Sob ya? Ini satu ya, TikTok Sob. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak, nanti biar ini apa ada waktu unek-unek mungkin dari jeda sampai 40 bisa di apa upload ininya